is teaching? In my opinion, teaching is giving opportunity to the students to discover things by themselves. Not the teacher should tell the things to the students. If they wish to learn it really, they have to discover it. A second point. First guess, then prove. All great discoveries were made in this time. The discoveries in the mind of Archimedes or Gauss or Newton were conceived this way, or anyhow some of the important ones. And any kid in the classroom finds things this way. First guess, then prove. Video tadi adalah video dari salah satu matematikawan besar yang dikenal sebagai bapak pemecahan masalah, yaitu George Polya. Tadi dia telah menjelaskan bahwa salah satu hal penting dalam pembelajaran matematika adalah tebak dulu baru buktikan. Namun, seberapa yakin kita akan tebakan kita? Selamat datang teman-teman semua di seri video matematika untuk sang pendidik. Dan dalam video yang pertama ini, kita akan membahas apakah intuisi itu dapat menyesatkan. Mari kita belajar bersama-sama. Teman-teman semua, kita mulai dengan satu pertanyaan yang menarik. Menurut teman-teman semua, apakah ada bilangan bulat positif A, B, C, D yang memenuhi persamaan ini? Yaitu A dipangkatkan 4 sama dengan B pangkat 4 ditambah C pangkat 4 dan ditambah D pangkat 4. Silakan teman-teman kalau mau berpikir bisa di-pause videonya. Namun jika jawaban teman-teman adalah tidak ada bilangan A, B, C, D bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan ini, maka selamat karena jawaban teman-teman sama dengan dugaan salah satu matematikawan yang besar sampai saat ini, yaitu Leonhard Euler yang lahir tahun 1707 sampai 1783. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun 1769, Euler itu membuat suatu dugaan atau konjektur. Ia menduga bahwa untuk n lebih besar 2, maka A pangkat n sama dengan B1 pangkat n tambah B2 pangkat n tambah B3 pangkat n tambah dan seterusnya sampai BK pangkat n hanya akan benar jika K ini lebih besar atau sama dengan N. Artinya apa? Sederhananya A pangkat 4 sama dengan B pangkat 4 ditambah C pangkat 4 ditambah D pangkat 4 ini tidak mungkin ada solusinya. Karena di sini dikatakan K itu harus minimal sama dengan N. Jadi kalau pangkatnya 4, maka banyak bilangan di ruas kanan itu minimal juga harus 4. Karena di sini 3, maka menurut Leonhard Euler itu tidak mungkin ada solusinya. Nah, terus bagaimana? Euler tidak memberikan pembuktian, dia hanya memberikan dugaan. Dugaan itu datang dari intuisinya sebagai seorang matematikawan besar. Sebagai seorang matematikawan besar saat itu, hampir semua orang itu percaya dengan dugaan Euler ini, walaupun ia tidak membuktikannya. Sampai pada akhirnya, di tahun 1987, semuanya itu terjawab. Seorang matematikawan muda yang brilian pada saat itu berhasil
membuktikan bahwa ada bilangan bulat positif A, B, C, dan D yang memenuhi itu. A-nya 2.682.440, terus ini B-nya, C, dan D. A, B, C, dan D ini akan berlaku pada persamaan yang tadi. Artinya apa, teman-teman semua? Bahkan seorang Euler sekalipun, matematikawan yang besar sekalipun, itu bisa terjebak dalam intuisinya. Nah, apalagi kita. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak terjebak dalam intuisi kita. Sekarang kita coba lihat contoh lain lagi ya. Bayangkan suatu lingkaran, lalu tandai 2 titik pada garis lingkaran tersebut. Dan ketika dihubungkan, kita akan menemukan 2 daerah. Jadi dari satu lingkaran, kalau ada 2 titik pada garis lingkaran tersebut, kita akan dapatkan 2 bagian daerah. Sekarang bagaimana kalau 3? 1, 2, 3. Kalau 3 titik, kita akan mendapatkan 4 bagian daerah. Satu lagi, bagaimana kalau 4? 1, 2, 3, 4. Teman-teman lihat, kita akan menemukan 8 bagian daerah. Sekarang kalau saya coba bekerja dengan intuisi yang kita punya, kita bisa lihat kalau 2 titik akan menghasilkan 2 daerah. Selanjutnya 3 titik akan menghasilkan 4 daerah. Terus 4 titik akan menghasilkan 8 daerah. Nah, bagaimana kalau titiknya N? Teman-teman lihat, dengan intuisi kita bisa menyatakan bahwa kalau titiknya N, maka daerah yang terbentuk adalah sebanyak 2 pangkat N kurang 1. Betul ya? Kalau kita coba untuk N-nya 2, ketika N-nya 2, maka 2 kurang 1, 1, sama saja dengan 2 pangkat 1, 2. Betul. Kalau N-nya 3, sama dengan 2 pangkat 3 kurang 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Betul. Kalau N-nya 4, 4 kurang 1, 3. 2 pangkat 3, 8. Betul juga. Untuk lebih memastikan kita, bagaimana kalau N-nya sama dengan 5? Ketika N-nya sama dengan 5, harusnya banyaknya daerah sama dengan 2 pangkat 5 kurang 1. Sama dengan 2 pangkat 4, sama dengan 16. Apakah benar? Ya, benar. Jawabannya benar. Jadi kalau ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5, pada akhirnya ada 16 daerah. Bagaimana kalau N-nya sama dengan 6? Sama seperti tadi, dengan pola yang kita dapat dari intuisi kita bisa bilang 2 pangkat jika N-nya sama dengan 6 atau ada 6 titik, maka banyaknya bagian daerah yang terbentuk adalah sebanyak 2 pangkat 6 kurang 1, sama dengan 2 pangkat 5, sama dengan 32. Apakah betul? Ternyata kita keliru. Karena kenyataannya kalau ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kita hanya mendapatkan 31 bagian daerah. Silakan teman-teman bisa coba membuatnya sendiri, terus dihitung sendiri ada berapa banyak daerah yang terbentuk. Artinya, dengan intuisi saja tidak bisa kita pastikan itu. Kita bisa terjebak dalam intuisi kita. Ini kebetulan kita ketemu kesalahannya untuk N sama dengan 6.
kita ketemu kesalahannya. Bagaimana kalau kesalahannya akan muncul ketika N sama dengan 1200? Apakah kita harus menggambar satu persatu sampai 1200? Tentu tidak. Sehingga apakah intuisi dapat menyesatkan kita? Itu pertanyaan yang penting, khususnya dalam pembelajaran matematika nantinya. Tapi di sisi lain, kalau teman-teman melihat berbagai hasil penelitian, itu menunjukkan bahwa berpikir intuitif atau intuisi siswa itu bisa membantu belajar matematika siswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana ini? Di satu sisi intuisi bisa menjebak, tapi di sisi lain ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa intuisi itu juga bermanfaat. Nah, kembali ke yang video di awal yang dijelaskan oleh Polia, dalam pembelajaran matematika yang pertama adalah tebak dulu atau prediksi dulu. Melakukan penebakan atau memprediksi sesuatu itu erat kaitannya juga dengan intuisi. Jadi kita mengamati pola, terus kita menyimpulkan, dan akhirnya yang paling penting ini tidak hanya berhenti di sini. Tidak hanya berhenti di sini. Namun ini yang paling penting adalah buktikan tebakan yang sudah ditebak oleh siswa, buktikan prediksi yang sudah diprediksi oleh siswa. Ini adalah cara berpikir yang sangat bermanfaat bagi siswa kita yang bisa diambil dalam pembelajaran matematika. Yaitu apa? Mengkonfirmasi segala hal yang ia dapat di kehidupan nyata. Itu penting. Bisa dia buktikan apakah ini benar atau sebaliknya. Oleh karena itu, kita, teman-teman semua, dan saya sebagai guru matematika juga, harus mampu untuk dapat membuktikan sesuatu di dalam matematika. Dan juga harus mampu untuk berpikir dengan lebih logis, tidak hanya terjebak dalam intuisi semata. Oke, teman-teman, ini adalah video pertama sebagai pengantar kita. Dalam video berikutnya yang akan saya bahas tentang macam-macam cara kita untuk membuktikan suatu teknik-teknik pembuktian dalam matematika. Oke, teman-teman semua, sampai sini dulu untuk video yang pertama. Kita sudah berkenalan tentang apa pentingnya, kenapa kita harus melakukan pembuktian. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang pembuktian itu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.